Pak jujur Jo, Pak. Iya, salah-salah kalau BNN kan biasa ada barang bukti provokasi kan yang boleh. Jangan salah gunakan di negeri ini sebelum undang-undang direvisi untuk pengobatan dan produksi. Salam perjuangan untuk legalisasi. Yep. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gimbal bukan gembel. Oke teman-teman, makasih banyak so klik video ini. Jadi untuk teman-teman yang so klik video ini berarti orang satu frekuensi teman-teman. Untuk teman-teman yang anggap kita dengan istilah banpol atau cepu, sorry men. Taman itu mengingatkan, bukan menjebak. Oke, dan sekarang kita ditemani oleh Bapak Ricky. Iya. Ya, Bapak Ricky. Jadi kita mau bahas tentang narkoba ini, khususnya ada di Sulawesi Utara. Kalau cerita narkoba ini Pak, kalau di Kota Bitung khususnya selama pandemi ini bagaimana kasus narkoba? Oh, untuk di Bitung sendiri selama masa pandemi ini kan penyalahgunaan narkoba itu masih ada. Masih ada. Nggak jauh-jauh, misalnya kita pahami dulu narkoba itu kan narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Yang memang paling banyak penyalahgunaan di Kota Bitung adalah bahan adiktif. Bahan adiktif itu antara lain alkohol dan zat dari uap yang bisa disalahgunakan itu zat di tolena dalam bentuk lebhabon. Oh, itu termasuk itu. Termasuk juga di dalamnya ada penyalahgunaan obat-obat tertentu. Obat-obat tertentu masih beberapa tempat ketika saya misalnya olahraga pagi, ada di seputaran sini saja saya temukan ada satu box pembungkus komik. Aduh, lagi top itu, lagi gaul-gaul sekarang. Jadi masih di masa pandemi ini yang harusnya kita meningkatkan imunitas diri, malah kita melemahkan imunitas itu. Jadi harus dipahami bahwa orang harus lebih waspada di masa ini, jangan sampai orang lengah. Gitu. Karena adanya aturan PSBB itu nggak boleh ada keramaian, jadi orang pikir BNN dah jangan kesana kemarin. Orang kira BNN cuma duduk-duduk di kantor, boleh ada keramaian. Memang untuk kegiatan misalnya kegiatan preventif atau pencegahan kita tidak bisa katakanlah tatap muka langsung. Misalnya kalau dulu kita bisa sering ke sekolah, ketemu dengan siswa, ketemu dengan para pelajar dan kita melakukan sosialisasi. Saat ini kita terbatas. Kita terbatas, kita tidak bisa ketemu langsung dengan para siswa atau pada masyarakat umum. Tidak bisa berkerumun, Pak. Tidak bisa berkerumun, sehingga kita tinggal memanfaatkan misalnya media seperti ini, sosial media baru atau media luar ruang dalam bentuk baliho kita cetak. Kita di akhir ini kita minta peran swasta dari perusahaan-perusahaan yang ada untuk membuat pamflet war on drugs dan memanfaatkan mobil BNN untuk melakukan sosialisasi di masyarakat lewat mobile di mobil yang tersedia. Iya, betul. Meras di komik. Jadi anak-anak tahu itu Pak kalau macam komik atau apa itu masuk di golongan narkoba Pak? Untuk tahu, mereka sebenarnya tahu. Mereka sudah tahu ketika sebelum masa pandemi ini. Kami sering menyampaikan di tingkat sekolah. Kalau di seluruh tingkat sekolah dasar di Kota Bitung, kami sudah seluruh SD di Kota Bitung kami sudah masuki. Di tingkat SMP juga demikian. SMP cuma sekian, SMA juga demikian. Jadi rata-rata anak muda di Kota Bitung sudah katakanlah kami sentuh lewat edukasi tentang bahaya, jenis, dan apa yang akan terjadi ketika kita menyalahgunakan narkoba. Tapi yang menjadi catatan mungkin karena di masa-masa pencarian jati diri mereka, ingin coba itu masih tinggi dan mereka masih terjebak dengan katakanlah pencarian jati diri. Iya, betul. Oh, jadi saya kira Pak itu belum masuk di dengan tergolong narkoba Pak.
Karena masih beberapa saya lihat ada yang siaran langsung pakai barang-barang itu Pak. Maksudnya ada komik, ada itu Habon. Ternyata semua masuk itu Pak. Iya. Kita baru tahu teman. Jadi untuk teman-teman stop juga itu narkoblek itu apa satu itu komik itu. So kasih yang songon-songon ini yang setengah mati mencari akan komik kalau saya kepala. Oke, Pak cerita tentang ini Pak, efek jerah ini Pak. Jadi untuk teman-teman yang kasus tadi Pak, itu macam kalau kedapatan menggunakan Habon, baru komik dari BNN itu cara menyampaikannya itu Mas? Untuk efek jerah, kita selalu berlandas untuk yang ini yang terlibat ini Pak, yang terlibat dalam katakanlah penyalahgunaan, betul. Penyalahgunaan narkoba kan di dalamnya ada yang saya sebutkan tadi. Yang untuk umum lah. Untuk umum, BNN selalu mempunyai stigma bahwa BNN itu berupaya untuk menyelamatkan anak bangsa. Betul. Katakanlah mereka yang menyalahgunakan narkoba sudah kehilangan masa lalu, tapi jangan sampai mereka kehilangan masa depan. Betul. Jadi harus ada kombinasi program yang diterapkan. Di BNN sendiri kalau mereka yang katakanlah memang cuma penyalahguna, itu pola yang kita pakai adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ya dengan katakanlah ketika dilakukan asesmen mengukur tingkat katakanlah penyalahgunaan seseorang itu, apakah yang bersangkutan dia cuma penyalahguna atau korban penyalahguna, atau apakah dia terlibat dalam katakanlah mengedarkan dan lain-lain. Nah, ketika dilakukan asesmen dapat ditentukan yang bersangkutan cuma korban penyalahguna atau korban penyalahguna. Maka itu direhabilitasi. Direhabilitasi bisa rehabilitasi rawat jalan, bisa juga minang gitu. Begitu. Tapi kalau untuk pasar gelap yang pengedar begitu, kalau dia berkaitan dengan distribusi pengedaran dan lain-lain, ya udah dipidanakan. Tapi apakah ini Pak, kalau macam orang korban itu Pak, so di penjara, so di lapas, apakah ada pendampingan dari BNN Pak untuk teman-teman yang kasus narkoba yang ada di lapas ini Pak, yang sudah di lapas? Ya, apakah sudah ada pendampingan? Kalau sudah di lapas berarti yang bersangkutan sudah dipidanakan. Iya. Dalam arti pengertian berarti ada hubungannya dengan distribusi narkoba. Nah, teman-teman yang memang sudah terlanjur atau berada di lapas itu sering juga mengikuti BNN sering turun ke lapas. Di lapas juga, misalnya di lapas Tewaan, ada seorang dokter yang bekerja sama dengan kami, dengan BNN. Kalau terjadi keluhan-keluhan masalah medis atau masalah pendampingan untuk konseling dan konselor, bisa mereka menghubungi dan dilakukan kerjasama. Tetap ada pendampingan dari BNN Pak? Iya. Tak kira pas di lapas sudah tanggung jawab petugas lapas. Memang gitu, di lapas itu kan sudah rumah tangga sendiri istilahnya. BNN tidak bisa serta-merta campur tangan di urusan mereka. Tapi kalau ada permohonan dari mereka, ada koordinasi dengan kami untuk misalnya program rehabilitasi seperti apa, atau program pasca rehabilitasi yang akan orang berikan itu seperti apa, kami tetap berkoordinasi tanpa harus langsung istilahnya campur dorong ke urusan rumah tangga. Nah, kalau dorong yang minta, orang datang, kecuali menyangkut tupoksi kita. Misalnya kita mempunyai TO di sana, target operasi di sana, ada ikatan. Kita bisa langsung minta, kita yang akan masuk. Gitu. Nah, sekarang ini Pak, coba cerita panjang lebar tentang narkoba ini Pak. Kira-kira pandangan dari Bapak Reki pribadi ini Pak, pas dapat lihat penampilan sama saya begini, kira-kira bagaimana Pak? Masalah penampilan ini Pak. Maksudnya kalau orang pikir kan orang penampilan reggae atau gimbal begini kan, aduh ganjangan Bob Marley. Kalau menurut Pak Reki pribadi ini? Iya, memang itu dari kita pribadi dan kita jujur coba. Iya, memang jujur. Usah. Iya. Kita jujur bahwa kita tidak suka orang lihat dari penampilan, karena kita penampilan sendiri yang meyakinkan kan gitu. Jadi bagaimana? Pak Reki dia mau bilang orang lepende, gode. Jadi dari segi penampilan kita tidak suka orang menilai seseorang dari penampilan. Jangan menilai handphone dari casing istilahnya toh. Gitu. Jadi penampilan kadang bisa menipu. Betul. Dari kalau menurut saya beberapa kali saya ketemu orang
dengan penampilan yang katakanlah di luar penampilan umum, iya, kita tidak pernah melakukan menjustifikasi seseorang, kita langsung memberikan orang ini nggak bagus atau apa. Betul. Tapi cobalah kita bergaul. Betul. Kalau kita bergaul, kalau orang dari saya, kita bergaul, kita mengetahui yang bersangkutan. Setelah kita mengetahui, baru kita memberikan tanggapan. Tapi kalau mungkin penilaian secara umum, masyarakat secara umum, kadang-kadang juga kita kan tahu bagaimana masyarakat menilai kita. Jadi kadang kita korban dari stigma yang diberikan orang terhadap kita. Tidak selamanya orang yang katakanlah seperti Bang Tuku ini penampilan gimbal, Marley dan lain-lain, selengean kalau bahasa orang dulu tahun 90-an itu, selengean itu ada stigma yang negatif. Tapi orang juga memahami bahwa mungkin stigma negatif itu dibuat berdasarkan yang berhubungan dengan DP karya-karya. Dibuat berdasarkan rata-rata umum. Jadi ya itu ada istilahnya, katakanlah ada dua permukaan dalam satu mata uang, kan? Betul. Kita dinilai begini karena biasanya seperti ini, tapi tidak selamanya orang yang model seperti ini melakukan hal yang negatif. Tidak betul sekali. Aduh, guys, cerita narkoba ini memang asli, Sob. Sebenarnya ya, kalau mau baca cerita narkoba 3 hari 3 malamnya nggak selesai. Betul. Banyak sekali permasalahan di dunia narkoba yang harus orang katakanlah cari tahu dan harus orang sampaikan kepada orang lain. Kalau kita mengerti masalah narkoba terus kita pendam sendiri, tidak menutup kemungkinan keluarga kita akan kena. Akan berdampak ke keluarga. Sebab ketika ada orang di lingkungan kita kena narkoba, itu sangat-sangat bisa membuat orang di lingkungan keluarga kita kena. Jadi istilahnya kalau kita memiliki pengetahuan tentang narkoba, orang sampaikan, orang sebarluaskan supaya orang memahami. Jangan tak salah mengerti tentang narkoba, BNN apalagi. Iya. Pengalaman juga kalau orang dapat logo BNN sama dapat apa Pak? Dapat BNN, dapat polisi. Maksudnya BNN itu jadi hal yang menakutkan, Pak. Itu mungkin seperti tadi kita bicara stigma masyarakat. Oh iya, betul pandangan dari luar, betul. Pandangan masyarakat bahwa selama ini berita kalau istilahnya kan di wartawan, bad news is good news. Berita yang buruk adalah hal yang baik untuk diwartakan tuh. Jadi wartawan juga selalu mencari misalnya penangkapan, penggerebekan, pembongkaran jaringan. Tapi jarang sekali wartawan mengangkat sosialisasi. Betul. Yang menarik orang bilang yang cuma jangan nuntut dia baru penangkapan. Iya, yang dapat lihat penangkapan, yang ditangkap itu artis. Betul. Jadi itu merasa terompe penglihatan, BNN tukang batang. Cuma begitu. Padahal banyak sekali yang dilakukan, banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh BNN yang bukan cuma penangkapan, misalnya sosialisasi. Kita melakukan kegiatan life skill, peningkatan kemampuan kepada masyarakat. Peran serta masyarakat, kita tingkatkan kemampuan mereka khusus di daerah rawan atau kawasan rawan itu yang dianggap oleh BNN ini bisa berpotensi menjadi permasalahan. Kita juga memberikan life skill kepada mereka. Kita juga dari life skill itu bisa menantangkan putaran ekonomi. Diupayakan supaya masyarakat yang rawan narkoba ini jangan terjerumus dalam ekonomi. Ada kesibukan lah. Ada pendapatan lain, ada kesibukan lain, dan tidak berharap kepada narkoba. Jadi selain penangkapan ada kegiatan-kegiatan lain, seperti tadi pencegahan. Ada juga masalah rehabilitasi. Sebab kompleks masalah narkoba harus seimbang antara pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Kalau 3 bidang ini berjalan bersama-sama, maka dengan sendirinya itu penyalahgunaan akan turun. Kalau kita cuma unggul di satu bidang, maka tidak akan optimal kerja BNN. Sekarang ini Pak, cerita tentang ganjo ini ya, cerita tentang ganjo supaya tidak dolar kuning, Sob. Boleh baca Oke, cerita ganjo ini Pak. Kira-kira
olahan-olahan ganjo Pak, olahan ganjo yang termasuk narkoba itu apa Pak? Maksudnya yang sekarang yang beredar di Indonesia Pak, yang olahan ganjo. Iya, olahan istilahnya Pak, produk turunan dari ganja barang ini kan. Ganja sendiri kan adalah di Undang-Undang 35 tetap digolongkan dalam narkotika golongan 1. Nah, banyak sekali modus, banyak sekali cara dari para bandar atau daripada distributor ini untuk katakanlah mendistribusi ganja. Terakhir di Bitung pengungkapan itu ganja dalam biskuit. Itu anak baru tahu itu. Ganja di dalam biskuit. Tapi pada sebenarnya kan jenis makanan apapun bisa disusupi. Bisa yang lalu kan dari permen. Orang sini bilang gula-gula. Ada. Dari brownies, dari coklat. Termasuk di dalamnya dalam cairan di rokok elektrik. Ada juga itu. Iya udah. Itu ganja cair yang dicampur di dalam cairan yang dipakai di rokok elektrik. Orang banyak bilang vape. Nah, itu dia olahan dari ganja. Ganja sendiri kan terbagi dua besar, ada ganja yang memang berasal dari tanaman dan ada ganja yang dari ganja sintetis. Jadi bukan dari tanaman, bukan dari tumbuhan. Iya, dia kan tidak satu golongan toh Pak. Iya, itu diolah bagaimana, dan daya rusak dari ganja yang sintetis ini lebih tinggi, lebih kuat daripada bahan kimia itu Pak ya? Iya, bahan kimia. Kalau kita mengenal apa yang disebut dengan rokok gorila, betul. Tembakau gorila, itu adalah sebenarnya tembakau biasa. Pernah lihat pohon tembakau kan? Iya. Kalau kita yang berumur di atas 4, kalau pohon belum sih, pohon belum. Tembakau dulu kalau di atas 45 atau 50-an ke atas masih lihat. Pohon tembakau itu ketika dia hampir panen, 2 atau 3 minggu sebelum panen disemprotkanlah ini ganja sintetis. 2 minggu dia akan kering dan itu diolah, diambil. Itu dijadikan dijual dengan nama terkenal itu tembakau gorila. Padahal itu tembakau biasa yang disemprotkan ganja sintetis. Ini bahan kimia itu ya. Iya. Memang lebih banyak ini narkoba sekarang bosku. Jadi memang harus dipahami bahwa penjahat pasti akan satu langkah di depan petugas. Mereka akan berinovasi, mereka akan berimprovisasi. Karena inilah barang ini kan katakanlah mereka hidup dari situ. Jadi bagaimana cara mereka harus eksis di dalam usaha mereka. Jadi mereka harus berjalan, harus putar otak. Harus putar otak, mau bikin model bagaimana, betul. Mereka cara yang dipakai seperti apa tetap dipakai cara-cara yang kadang-kadang ekstrim dan tidak. Sampai ada itu berita-berita yang masuk dalam rica, diisi dalam bawang. Iya. Jago. Disalak. Itu kan aneh. Kita kadang nggak terpikir masa salak atau tali. Rica itu Pak. Terakhir kacang juga ada dalam kacang. Kacang garing, kacang tore itu. DPIC bukan kacang. DPIC bukan kacang. Tapi kalau mau lihat sepintas sama. Udah boleh utuh. Tuhan memang. Dari luar itu Pak ya? Maksudnya kalau kacang iya, kalau kacang itu dari luar. Karena orang sini alat-alat belum secanggih itu. Mungkin belum secanggih dari luar. Dari luar itu terdengar berita itu. Nah, sekarang Mbak cerita atribut ini Pak. Iya. Mbak cerita atribut. Maksudnya orang ini kan bilang kalau macam aku dapatin BNN tadi tuh orang jaga tako, jaga parno gitu dong. Ketika orang beratribut ada daun ganja atau topi yang ada logo daun ganja, kira-kira ada aturan-aturan tertentu melarang orang menggunakan atribut yang berhubungan dengan ganja, Pak? Kalau selama ini, kalau untuk masalah atribut, untuk hal yang katakanlah tidak
menggunakan atribut sendiri memang di Undang-Undang 35 tidak ada aturan. Tidak ada ya Pak. Ada tahu pada saat penyusunan aturan ini fokusnya cuma bagaimana untuk katakanlah membuat pencegahan dan lain-lain, tapi untuk mengatur masalah atribut sendiri kan belum diatur. Bukan tugas BNN. Jadi ya mungkin dari Kominfo atau dari mana yang harus mengatur itu kan untuk pola edukasi kepada masyarakat. Tapi kalau untuk menindaki hal seperti itu sampai saat ini belum pernah menjadi kasus kepada kami, belum ada orang yang mengantar seseorang dilaporkan karena dia menggunakan atribut seperti itu. Mungkin yang menjadi permasalahan adalah bagaimana ketika kita melakukan edukasi kepada masyarakat, melakukan edukasi kepada masyarakat. Memang kalau istilahnya memang kalau ngana pakai barang ini, apakah memang anda memang pro atau anti? Sebab di dalam pengalaman kami, ketika kami melakukan sosialisasi, kan ada gambar-gambar narkotika, ada obat-obat, ada jarum suntik. Terus ada yang bertanya, Pak, ini mau promosi barang ini? Jadi stigma itu yang berubah, langsung terganggu gitu ya. Berarti ada orang yang pola pikirnya bisa berubah. Kami menampilkan misalnya contoh-contoh ketika kita buat spanduk, ada pil, ada jarum suntik, atau ada bom, alat hisap. Terus ada orang yang bertanya, Pak, mau promosi ini, kenapa Bapak tampilkan gambar-gambar ini? Padahal tujuannya kita untuk mengedukasi. Jangan pakai barang ini barang-barang berbahaya. Tapi pola pikir masyarakat kadang-kadang berbeda. Betul. Yang harus tolong jembatani adalah komunikasi yang dibangun. Betul. Itu yang kita maksud. Jadi untuk teman-teman yang berpikir kita datang di BNN cuma datang menjadi cepu atau manpol, bahasa begitu dah. Orang maksudnya harus bersahabat dengan BNN lah, begitu dah. Bersahabat dengan BNN. Karena pengalaman Pak kemarin, kan orang kan jaga bikin kaos tuh Pak, atribut reggae, baru ada gambar daun ganja, ada daun ganja. Baru sempat ada kejadian ini Pak, orang naik motor dapat sweeping, ada taman satu gara-gara parno sekali. Di wallpaper ini ada gambar daun ganja, dia hapus. Itu saking lebih parno dengan itu barang itu. Jadi begitu untuk teman-teman, atribut ganja itu bukan bukan wewenang dari BNN. Nah, gitu. Dan ini Pak, orang ada atribut ini Pak, bahas tadi kan bahas atribut, orang ada oleh sedikit ini Pak. Jadi orang produksi Pak baju yang berhubungan dengan daun ganja, itu makanya ada pertanyaan tadi, atribut yang berhubungan dengan daun ganja. Mak kalau ini tidak ada gambar daun ganja, karena orang baru tahu tadi di jawaban itu ternyata boleh. Dan ada edukasi. Bukan boleh, tergantung sudut pandang orang. Tujuan itu atribut apa? Kalau kita pakai misalnya di gambar, ada kan yang sama produk herbal, hampir sama lambangnya dengan daun ganja. Jadi kadang orang salah mengerti, orang udah pakai ini produk herbal, padahal ganja. Atau ketika orang pakai ini, ini ganja bahaya, jangan pakai. Betul. Kalau kita di jalan kita bilang ini bahaya, jangan pakai. Padahal gambarnya gambar ganja itu kan seperti itu. Sudut pandang. Itu. Jadi itu yang saya tanyakan tadi Pak. Jadi ada baju dari One Love Creativity. Jadi pejuang senyum Pak. Jadi terang ada komunitas pejuang senyum. Jadi itu mengajak teman-teman semua yang masih bergelut di pasar gelap narkoba, khususnya ganja, di stop jo. Kasih yang banyak sekali orang tua yang senyum hilang gara-gara tingkah laku teman-teman. Ini Pak, pejuang senyum, stop penyalahgunaan tumbuhan. Itu dong, karena itu kayak tadi Pak, tembakau gorila, tembakau gorila itu kasihan, itu tumbuhan kan biasa, tumbuhan biasa yang orang salah gunakan, orang semprot sampai jadi gorila gitu kan. Jadi itu tujuan itu Pak, stop penyalahgunaan tumbuhan, karena beberapa tumbuhan yang disalahgunakan itu Pak. Kira-kira Pak setuju dengan torong perjuangan ini Pak? Iya, cuma kata torong perjuangan ini harus juga seimbang dengan torong pandemi sekarang. Bagaimana kita mau senyum kalau pakai masker terus? Kira-kira dalam berapa tahun orang akan menyelesaikan pandemi ini? Betul. Kita setengah mati senyum dari tadi ternyata melihat. Iya. Saya juga tahu dari tadi dong kira lip sync sama cerita ini Pak. Jadi orang connect dengan orang pandemi sekarang. Bagaimana juga pandangan dari rekan-rekan jarang pulang ini
biar juga berpartisipasi di program pemerintah terhadap perang terhadap COVID. Ketika kita BNN, ketika kita sosialisasi di jalan pakai mobile sosialisasi itu, selain kita bicara tentang narkoba, kita juga bicara tentang COVID. Pola kesadaran kepada masyarakat juga untuk patuh kepada anjuran pemerintah supaya boleh hilang nih. Iya. Setengah mati kita pengen lagi masa senyum. Betul. Ini sekarang senyum boleh. Tapi silaturahmi setengah mati, kasihan setengah mati. Kadang-kadang orang yang berkurang di jalan kita ada senyum pasti orang itu biasa kan? Ya, nggak dapat lihat kata orang senyum. Betul, apalagi saya Pak. Kalau senyum kasihan dong, harga mata merah, rambut gimbal, aduh. Mana sadis kena teman. Iya, jadi logo ini banyak. Ada logo Ini logo mewakili trompet komunitas ini Pak. Ini gimbal. Dengan ini ada perwakilan 5 agama yang ada di Indonesia Pak. Dan ini trompet komunitas kreativitas. Ini trompet kasih Pak Bapak, semoga Pak suka. Kalau nggak suka boleh kalau nggak suka kasih pas apa kayak begitu. Begitu Pak. Oke, terima kasih banyak. Tangan ini orang sudah dapat cendera mata. Iya. Salah-salah kalau BNN kan biasa ada barang bukti promokasi kan yang boleh. Jadi orang kasih dalam bentuk mungkin cuma nanti seperti pamflet, apa toh stiker atau begitu, untuk bisa saling mengingatkan ke teman-teman toh dalam rangka misalnya pencarian jati diri, jangan sampai pencarian jati diri itu akhirnya orang mengorbankan diri begitu. Oke, jadi sobat narkoba di mana saja berada, kita mengetahui tentang narkoba, tapi jangan pernah kita terjerumus dengan kejahatan narkoba. Karena kalau kita terjerumus dengan kejahatan narkoba, bisa saja masa depan kita hilang. Ingat bahwa hidup ini cuma sekali, jangan sia-siakan hidup ini. Oke, untuk teman-teman di rumah yang masih bergelut di pasar gelap narkoba, untuk teman-teman yang di luar sana masih dengan bangganya menggunakan narkoba, alangkah baiknya orang stop teman, karena kasihan orang tua pesenyum hilang di rumah dan beberapa orang yang mencintai kita hilang dari pesenyum teman-teman. Oke, sampai di sini trompet pembahasan hari ini. Makasih banyak Pak bersedia bincang-bincang sedikit dengan torang. Dan untuk teman-teman di rumah, salam gimbal bukan gembel.